Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Reddy Astra. Sobat, pada jumpa kita kali ini sobat, kita bikin alat canggih sobat ya, dari charger bekas ini sobat. Ini sudah tidak digunakan ya, karena sudah tidak bisa mengecas HP begitu ya. Banyak sobat ini seperti begini nih. Ini kita sebut aja ini power supply ya sobat ya. Tuh kayak begini sobat modelnya. Ini outputnya 5 volt sobat, 5 volt DC ya, 5 volt DC. Di sini ada tulisannya nih. Nah ini output 5 volt ya, 5 volt DC ini. Nih kayak gini-gini sobat nih, ini barang-barang bekas mainan atau bekas apa gitu ya ini. Yang penting dia masih bagus sobat. Ini rata-rata 5 volt sobat tuh. Ya rata-rata 5 volt ini. Dari charger yang bekas ini kita ambil yang ini ya sobat ya. Ini mungkin sobat di rumah punya lah begitu ya. Kemudian ada kabel USB nya. Kabel USB nya ini ada yang sudah rusak begini, jangan dibuang sobat nih. Kita bikin alat tester sederhana model kedua sobat. Bagaimana caranya? Sobat siapkan juga. Ya ini sobat, siapkan juga ini ada penjepit lah begitu ya. Ini agak kegedean sobat ya. Coba cari yang rada kecil sobat, yang rada kecil ya. Mengenai warna, karena ini tidak memiliki kutub sobat ya. Alat tes tersederhana ini tidak memiliki kutub positif negatif ya. Karena ini sifatnya hanya untuk mengukur jalur ataupun kabel tersambung atau terputus gitu ya. Dia tidak bisa mengukur arus tegangan gitu ya. Ini mau yang hitam-hitam atau yang merah-merah, siapkan 2 buah sobat ya. Kemudian ada buzzer ini sobat. Ini buzzer murah sobat nih. Ini di toko atau di online ini murah ya. Ini DC 3 sampai 24 volt. Ya buzzer ini sobat, ini DC 3 sampai 24 volt. Artinya sobat, artinya minimal ini 3 volt sobat ya. Dia akan bunyi. Kurang dari 3 volt dia tidak bunyi sobat, tidak ngangkat ya. Tapi lebih besar lebih bagus sobat. Jadi di atas 3 volt, mau misalnya 5 volt seperti ini, atau 9 volt atau 12 volt sampai 24 volt ini bisa sobat ya. Jadi semakin besar power supply-nya, dia akan semakin kenceng bunyinya sobat. Oke, buzzer 1, kemudian ada saklar on off ini. Kaki 2 aja sobat ya, kaki 2. Lem tembak sobat. Kalau sobat nggak punya tembakannya ya lemnya aja dibakar gitu ya. Lem ini dibakar karena ini jenisnya lem bakar sobat. Baik sobat, langsung saja kita eksekusi untuk membuktikan ini bagus atau tidak sobat. Sobat bisa dicoba dari kabel sini ya, karena yang kita butuhkan kabel ini tidak sepanjang ini tentunya sobat, hanya seginilah kira-kira ya. Nanti akan begini ya, kita potong di sini ya sobat. Nih kita potong di sini ya, kira-kira 1 jengkal ya, kita potong dulu tuh ya. Kalau 1 jengkal kepanjangan sobat, karena yang kita butuhkan hanya segini ya. Nah seginilah ya. Jadi kita potong sekitar ya 4 jari dah sobat ya, 4 jari ya, 4 jari kita potong sobat, segini tuh, karena dia akan perlunya begini aja sobat. Oke, lalu ini kita kletek sobat. Ya, cara ngeleteknya ya coba pakai bakar dulu ya, dibakar. Tuh, kita bakar ujungnya. Ya, kira-kira 1,5 cm lah begitu kita bakar ini sobat. 1 atau 2 cm ya kita bakar ya. Kemudian kita lepaskan kulitnya tuh ya. Caranya bagaimana sobat lebih tahu lah ya. Tuh ya tuh. Ini kita uraikan ini. Kalau bekas ini mungkin cuma 2 kabel sobat ya. Tuh, ini cuma 2 kabel nih sobat nih. Ya, ini 2
2 kabel. Tapi kalau yang charger ini banyak isinya sobat tuh. Ya, tuh ada bulu-bulu begini, kita bakar aja coba. Bisa nggak? Oh bisa sobat tuh. Tuh kita bakar tuh. Tuh ya, kita perlu hanya segini sobat ya. Nah segitu ya. Ini kita cari mana yang positif negatif gitu sobat ya. Ya coba ini kita kletek dulu nih. Ada kabel putih, hijau, merah. Ya. Kita kletek sobat. Ya ini gunting sudah rusak sobat ya, ujungnya sudah mekar tuh. Jadi kalau untuk ngelupas kabel dia tidak putus kabelnya. Tuh. Ya ada 5 yang akan kita cek ya, ada 5 jalur ini akan kita cek mana yang positif negatif begitu ya. Ya kalau sobat punya ampermeter silakan arahkan ke pol DC ya. Ke pol DC kasih angka 20 volt DC. 20 volt DC sobat ya. Kalau yang sebelah sini AC. Ya, kemudian kita colokan begini. Tuh. Karena ini DC ya tidak nyetrum sobat ya. Karena ini DC tidak nyetrum ya, cuman 5 volt. Coba kita cek mana yang positif negatif. Wah, ini sobat nih. Tuh 5,13 volt. Kalau ini apa? Oh ini 2 volt ini. Nah, ini 2 volt berarti ini sobat nih. Merah dengan yang serabut sobat ya, yang serabut. Kalau dengan yang ini ya. Nah, karena dia ada tanda min sobat ya. Di sini ada tanda min berarti ini terbalik sobat. Ini terbalik. Coba ini kita balik sobat ya. Kita balik. Misalnya kita ambil dari yang putih ini ke merah. Ke merah ini. Ya 3 volt. Ke hijau. Salah. Coba ini kita ambil serabut ke merah. Serabut ke merah kita balik. Merah ini positif, serabut ini negatif ya, ini sobat nih. Berarti ini sobat. Merah dan serabut. Oke, merah positif, yang serabut negatif. Ini sobat. Jadi yang putih dan hijau ini tidak kita gunakan, dan yang terbuka ini serabut juga tidak kita gunakan. Tuh, berarti yang kita gunakan yang merah dan yang serabut sobat ya. Nih. Merah positif, serabut negatif. Kalau sobat tidak punya ampermeter sobat, tidak punya ampermeter, silakan sobat coba dengan buzzernya ya. Ya, kita coba sobat. Karena kita tahu kalau merah itu biasanya positif sobat ya. Kalau untuk alat-alat begini, coba yang merah, kita ketemukan yang merah sobat. Ini buzzer yang merah positif sobat ya. Yang hitam negatif. Dia tidak bisa bolak-balik sobat. Nanti kalau salah kutub dia tidak bunyi ya. Merah positif, coba merah ketemu merah, kita colokkan ke merah begini tuh. Kemudian yang ini, nah ini bunyi sobat tuh. Tuh. Kalau yang lain tidak bunyi sobat. Ya, udah ketemu sobat ya. Sudah ketemu. Ya, berarti yang kita gunakan adalah merah dan serabut ini sobat ya. Serabut yang tadi di luar sini ya, di sebelah luar nih. Untuk yang lain kita putusin ya sobat. Tuh, kita putusin ya. Oke, tuh. Ini ada serabut-serabutnya, ini kita bakar aja supaya bersih. Tuh. Baik sobat, selanjutnya kita rangkai sobat ya. Kita rangkai. Ada power supply, ada buzzer, ada tombol on off ya kan. Kita pasang di sini sobat. Nah, kita pasang di sini. Ya, caranya ya atur aja sobat ya, atur aja ya. Nih, ada lem tembak. Ya, kita pasang di sini.
Ya, sedikit saja begitu. Oke. Ya, kita pasang di sini, sobat. Tuh. Ya, ini agak datar lah, sobat ya, biar rapih ya. Ya, tuh begitu. Kita tunggu sampai kering. Kemudian yang sebelah sininya, sobat, kita pasang saklar on off. Ya, madepnya kemana aja, sobat ya. Yang 0 ini artinya off ya. Yang angka 1 ini on. Ya, begini ya. Kita lem aja di sini. Kemudian ininya juga kita lem. Ya, kita pasangkan di sini. Oke, tuh. Ya, gitu ya, tuh. Ya, ini kakinya 2 aja, sobat ya, 2 kaki. Ya, selanjutnya, sobat, yang merah ini, sobat, kabel merah positif ini dari buzzer. Dari buzzer kita solder ke kaki sini, sobat ya, ke salah satu kaki. Ya, segini. Tuh, kita kletek ujungnya. Kemudian kita kasih timah. Oke, tuh. Kemudian kita solder di sini. Oke, sip. Ya, ini dia jadinya, sobat tuh. Sekarang kabel merah, sobat, yang dari sini nih kita sambungkan ke kaki saklar sini. Ya, kita solder, sobat. Tuh. Ya, ini dia jadinya, sobat tuh. Jadi tegangan masuk 5 volt ke saklar, kemudian apabila ini kita on kan, maka dia akan gabung ke kabel merah dari buzzer gitu, sobat ya. Oke. Tinggal sisa 2 kabel, yang hitam dari buzzer dan satu lagi negatif dari charger ya. Ya, sekarang kita ambil kabel ini, sobat, ini kabelnya lemes, sobat ya nih. Ini kecil, sobat, kabelnya nih ya. Jangan terlalu besar, sobat, nanti kaku. Ini saya siapin kabel 1 meter, sobat ya. 1 meter ini kita lepaskan aja begini. Tuh. Ya. Kita lepaskan kabelnya begini. Tuh. Ya. Kemudian kita siapkan selongsong. Kalau sobat tidak punya selongsong bakar ya pakai isolasi gitu ya. Nah, kita ambil satu kabel, kita ambil. Ya, kita masukkan dulu selongsong begini. Kemudian kita gabungkan ke kabel ini, sobat. Ya, kita solder ke sini. Ya, gitu, sobat tuh. Ya, kita tutup, sobat. Tuh. Kalau sobat tidak punya selongsong bakar ya pakai isolasi, sobat ya. Karena selongsong bakar ya kita bakar, sobat. Oke, sip. Tuh. Ya, satu kabel sudah kita solder. Ya, kemudian, sobat, satu kabel lagi nih yang panjangnya 1 meter ini kita sambung ke kabel hitam dari buzzer, sobat. Ya, kita atur aja, sobat ya, panjangnya seberapa ya kita atur aja lah. Seberapa ini ya, seginilah. Tuh. Kita kasih selongsong bakar. Tuh. Kemudian kita solder ke sini, sobat. Ya, kelihatan ya. Kita solder ke kabel hitam dari buzzer. Oke, tuh. Kemudian kita tutup. Kita bakar.
Ya kalau sobat nggak punya selongsong bakar ya pakai isolasi sobat ya. Tuh jadi sobat tuh. Tuh. Ya sekarang kita dua kabel ini sobat. Nah ini ujung kabel ini kita gabungkan ke sini sobat. Karena ini tidak memiliki kutub negatif positif ya, kita ambil yang merah-merah atau hitam-hitam ya. Jangan merah hitam sobat, nanti persepsinya salah ya, dikiranya ini positif ini negatif begitu ya. Kita ambil yang warnanya sama aja, merah-merah misalnya. Oke, merah-merah tuh. Ya, kemudian ini kita lepaskan. Ya, kita ganjal dulu begitu. Ini kita tarik keluar tuh. Gitu. Ini juga sama. Ini tarik keluar dulu. Kemudian ini kita masukkan ke sini sobat. Tuh. Ini juga. Oke, tuh. Udah sobat, kelar nih. Ini kita sambungkan ke sini sobat tuh. Kita gabungkan ke sini. Ya ini ada lubang-lubangnya sobat ya tuh. Lubangnya kita masukkan aja. Tuh. Tuh sobat tuh. Ya kemudian ini kabelnya ini kita jepit sobat ya. Ini ada tempat untuk menjepitnya nih. Tuh. Satu lagi nih. Tuh. Keras sobat tuh, keras ya. Kemudian yang kabel keluar nih boleh kita solder di sini sobat. Ini panas sobat tuh. Kita solder kabelnya. Ya, kelar tuh. Makanya sobat kalau beli solder yang 60 watt sobat ya, yang 60 watt supaya dia kalau kena benda yang tebal begini dia bagus ya. Ya, kita potong aja gitu. Ya, ini masih panas sobat. Tuh, kita tutup. Ya, ini kita ganjel dulu. Tuh, kita ganjel dulu. Kemudian kita tutup. Tuh. Oke, kelar tuh. Ya, ini dia hasilnya sobat tuh. Ya, satu lagi. Ini kita lilit-lilitkan dulu begini sobat. Ini kita masukkan ke sana. Ya begitu tuh, ada lubangnya. Ya, lalu kabelnya kita jepit sobat. Oke tuh. Ya, sebelah lagi. Oke tuh. Ya. Kita kasih timah di sini. Oke tuh. Jadi kita putusin sisanya. Oke tuh. Ya, awas ini masih rada panas. Dan kita dorong ke atas. Ya, ini kita ganjel dulu begitu. Ya, kita dorong. Oke, sip, kelar tuh. Ini dia jadinya sobat. Apakah ini bisa bunyi? Ini sobat tuh. Ini kabelnya 1 meter sobat ya tuh. Ini 1 meter kabelnya nih. Ya, sampai di sini kita coba dulu sobat. Kita coba dulu. Ya, kita coba pakai listrik. Ya, nanti setelah kita coba apabila bagus ini kita rapikan sobat ya atasnya ya. Atasnya kita rapikan ya kalau sudah dicoba. Coba kita colokkan ke listrik. Tuh. Tuh, sudah menyolok. Kemudian kita on kan. Oke, kita sambungkan. Oke, sip. Tuh, normal ya sobat ya tuh.
Oke, sip. Sip. Ya. Ya, sempurna sobat. Selanjutnya ini kita rapikan sobat ya. Ini kita rapikan di sinilah begitu ya. Kita rapikan di sini. Bagaimana ini? Ini ada 2 kabel ini. Kita satukan aja di sini sobat ya. Tuh, kita kasih lem di sini sobat. Nih. Ya, ini kita kasih lem di sini aja. Tuh. Kemudian ini kita tempelkan di sini. Kemudian kita lem lagi. Ya, yang banyak juga nggak apa-apa sobat. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Tuh. Kita kasih yang banyak sobat ya. Dah, kita tunggu sampai kering sobat. Kita pegang aja begini ya, jangan bergerak. Oke, tuh sudah kering sobat tuh. Apabila dirasakan masih kurang supaya kuat ya sobat, bisa lem lagi di sini ya. Di sini ya, supaya kuat begitu ya. Ya, kita lem lagi lah. Oke, sip. Tuh sobat tuh. Ya, ini dia hasilnya sobat. Tuh. Ya. Ya, bagaimana hasilnya? Kita tes kembali. Jadi ini tidak nyetrum sobat ya, karena ini cuma 5 volt ya, 5 volt DC ya, tidak nyetrum. Angka 0 nih off, angka 1 nih on. Kita on kan begitu, kita hubungkan. Oke, sip tuh. Tentunya alat tes tersederhana model kedua ini sobat, ini tidak bisa untuk mengetes tegangan listrik ya, atau AC/DC tidak bisa. Ini hanya untuk mengetes jalur yang putus atau tersambung ya, tanpa tegangan. Misalnya ini sobat. Nah, ini dinamo nih. Ada 4 kabel dinamo ini. Apakah ini tersambung? Kita tes pakai ini bisa sobat tuh. Ya, kalau tersambung dia akan bunyi sobat. Tuh, bunyi ya, tuh. Tuh. Ya, kemana aja dia bunyi sobat. Ini tandanya dia tersambung ya jalurnya tuh. Oke. Tapi alat tes tersederhana ini tidak bisa untuk mengecek kapasitor sobat. Kapasitor tidak bisa ya, atau tegangan listrik AC/DC tidak bisa. Dia hanya untuk mengecek atau mengetes kabel ini tersambung atau terputus begitu ya. Baik sobat, sampai di sini dulu jumpa kita bagaimana cara bikin alat tes tersederhana model kedua ini sobat ya. Karena kalau alat tester saya yang pertama ini sobat, ini menggunakan baterai ya. Tuh sampai saya tumpuk sobat, baterainya 2 ya. Tuh. Saya tumpuk. Kemudian baterai ini cukup mahal sobat ini. Yang bagus 40.000 ya. Nih, ini juga hidup sobat tuh. Tuh. Hidup ya. Dia ada saklar on off-nya juga, hidup sobat tuh. Jadi ini saya gunakan apabila saya jauh dari listrik ya, saya gunakan ini. Tapi kalau dekat dengan listrik ya saya gunakan yang ini sobat, karena lebih efisien ya dan hemat baterai itu. Demikian sobat, jumpa kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.